Dan habis itu dia akhirnya sukses dan kaya, akhirnya dia dijadikan sebagai role model bagaimana how to handle rejection well. Itu dia tuh paling jago gitu. Ibaratnya orang lain baru dapat rejection 3 kali 5 kali, dia 1000 berapa kali itu katanya, ya kan? Dan dia kaya di usia di atas 60 tahun gitu. But you said tadinya you sempat gagal di bulu tangkis, dan gagal di sekolah. How do you face failure? Ya saya nggak merasa itu failure sih, itu lebih kepada kayak akibat yang saya lakukan karena saya sekolahnya nggak benar, karena saya kecapean badminton. Di sisi lain waktu badminton juga mungkin ternyata itu bukan panggilan hati saya juga gitu. Dulu awalnya saya pikir panggilan hati saya di badminton kan gitu. Tapi ketika waktu saya berhenti badminton dan akhirnya saya sekolah, nah ketika saya ketemu sama fitness dan panco itu gitu, nah itulah yang perasaan kalau saya ngelihat Ardi Bewiranata waktu itu gitu, atau mungkin ngelihat Susi Susanti yang kerjanya latihannya terus di mana aja dan kelihatannya dia lakukan dengan senang hati bukan dengan susah hati. Ternyata itu saya rasakan juga pada saat saya menemukan olahraga itu gitu. Nah jadi bagusnya fitness berbeda dengan olahraga mungkin bulu tangkis, sepak bola, mungkin olahraga-olahraga lain di mana yang harus dipupuk dari kecil ya gitu olahraganya. Kalau nggak dari kecil, misalnya contoh mau jadi juara bulu tangkis, juara dunia tapi baru latihan umur 25 tahun kan nggak bisa. Iya. Tapi kalau menjadi juara binaraga baru mulai latihan umur 25 tahun bisa. Bisa. 25 tahun. Bisa. Ya bisa. Orang teman saya mulai olahraga umur 37 tahun, juara dunia umur 40 tahun. Nah, Hendra Kurniawan namanya itu juga. 37 tahun juara dunia 40 tahun. Waktu dia umur juara dunia umur 41 tahun. Dia baru mulai ikut olahraga umur 37 tahun, sebelumnya atlet sepeda. Nah, jadi 4 tahun dia latihan. Jadi kalau atlet sepeda kan badannya biasa aja ya maksudnya. Iya, tapi kering gitu. Kering. Nah, begitu dia bodybuilding langsung ototnya tambah banyak, lalu dia tanding di kelas master, kelas 40 tahun juara dia. Iya di New York. Jadi mungkin banget ya. Mungkin, iya. Kalau di binaraga itu range-nya kira-kira di 1 sampai 5 tahun lah untuk bisa bentuk dari orang biasa untuk jadi atlet gitu. Jadi kalau kayak saya nih 5 tahun. 5 tahun kira-kira. Bisa six pack. Oh iya pastilah. Kalau six pack-nya mungkin tahun pertama ya udah six pack kali. Serius. Tapi kalau jadi juaranya itu 5 tahun gitu. Oh, gitu. Iya, kalau six pack-nya mah cepet banget. Karena di luar sana kan orang terkadang berpikir, aduh, six pack nih kayaknya nggak mungkin, malah menjadi beer pack kan. Jadi six pack. Ya karena kita kan nggak paham caranya. Jadi makanya kenapa saya katakan tadi. Jadi bahaya terbesar itu adalah bukan ketika kita punya cita-cita yang tinggi dan kita tidak mampu meraihnya. Jadi itu bukan bahaya terbesar. Tapi bahaya terbesar itu ketika kita punya cita-cita yang rendah, itu yang kita yakini dan itu yang kita lakukan. Nah dalam hal kesehatan, itu kita cita-citanya itu rendah, semua masyarakat di Indonesia. Jadi kalau orang Indonesia begitu dia udah mulai masuk kepala 4 ini apa, jadi boro-boro dia bilang dia mau punya badan bagus, apalagi dia bilang saya mau jadi juara dalam pertandingan. Dia cita-citanya rendah aja, saking rendahnya bahkan masyarakat di Indonesia umur 50 tahun, 60 tahun dia malah bilang, udah hidup mau apa lagi, udahlah ini apa, kan kayak gitu. Benar-benar. Ya tapi kecerdasan dia akan keuangan tinggi. Sekarang banyak pengusaha yang baru mulai, bahkan kita mengidolakan namanya Colonel Sanders. Yes. Colonel Sanders itu baru umur berapa tuh? Umur 65 tahun, setelah berapa ribu penolakan, akhirnya si resep Kentucky Fried Chicken-nya itu diterima. Dan habis itu dia akhirnya sukses dan kaya, akhirnya dia dijadikan sebagai role model yang namanya unconditional, apa ya namanya, ibaratnya kayak bagaimana how to handle rejection well. Itu dia tuh paling jago gitu. Ibaratnya orang lain baru di reject, baru dapat rejection baru 3 kali 5 kali, dia 1000 berapa kali itu katanya, ya kan? Dia tetap terus. Iya, dan dia kaya di usia di atas 60 tahun gitu. Sukses gitu ceritanya. Nah uniknya itu sebenarnya kekayaan akan keuangan. Dan bayangin ada yang namanya kekayaan akan kesehatan. Makanya kenapa health is wealth, gitu kan? Ya kan? Nah, kita nggak pernah punya pemikiran itu. Saya sakit-sakitan terus sampai umur 60 tahun. Mulai sekarang saya putuskan, saya mau punya pola perilaku yang lebih sehat,
Saya sekarang mulai olahraga, saya mulai mengatur pola makan saya dan sebagainya. Ternyata badan dia tambah sehat. Kan bukannya harusnya gitu, dan harusnya mestinya dipuji dong. Betul. Kayak tadi dia miskin terus selama 65 tahun, pas udah 65 tahun dia usaha, akhirnya sukses. Kan dia dipuji kan. Nah tapi yang ada, mana ada orang lagi misalnya kayak si Kolonel Sanders, dia bilang, Pak udah tua mau apa lagi sih, udah ngapain, kan nggak ada. Kenapa? Karena kecerdasan kita akan keuangan tinggi, sedangkan kecerdasan kita akan kesehatan jongkok. Hal itulah makanya kenapa salah paham di sana gitu. Nah hal itu yang saya syukuri, makanya kenapa saya ada di dunia kesehatan dari sejak dulu sampai sekarang. Saya bersyukur yang saya dapatkan daripada investasi perilaku saya adalah kecerdasan akan kesehatan saya semakin hari semakin meningkat. Semakin hari semakin meningkat. Iya pasti. Dengan punyanya pemahaman atau kaya akan arti dan makna, akhirnya pemahaman itu menjadi sebuah fondasi daripada kepatuhan atau kedisiplinan yang dimaknai orang kepada saya. Gitu. Jadi orang bilang, ih gila ya, dia pola hidupnya sehat ya, wah disiplin banget tuh si Aderai, pola makannya diatur, dari dulu dia nggak berhenti olahraga, ini apa? Itu pemaknaan orang terhadap saya. Sesungguhnya sebenarnya kedisiplinan atau kepatuhan itu padahal sebuah konsekuensi saja dari fondasi pemahaman yang saya miliki. Contoh misalnya, seseorang yang tiap hari dia sholat 5 waktu, saya tanya, sholat 5 waktunya udah sejak kapan? Sejak kecil. Sekarang umur dia udah 54 tahun seperti saya. Saya bilang berarti dari kecil itu udah puluhan tahun. Iya, sholat terus. Dari kecil udah puluhan tahun kamu sikat gigi terus. Iya. Tapi pertanyaannya, pernah gak kamu diberikan penghargaan oleh Jaya Suprana melalui murinya karena kamu sudah sholat selama 5 waktu itu setiap hari itu selama 50 tahun lebih gitu, atau misalnya kamu sikat gigi selama 50 tahun terakhir nggak berhenti-berhenti, pernah gak kamu diberikan penghargaan? Jawabannya, saya tidak membutuhkan penghargaan tersebut. Kenapa? Karena kecerdasan saya akan kebersihan, kecerdasan saya akan keimanan itu setinggi itu. Saya nggak butuh itu, karena bersih dengan saya sikat gigi, dengan saya mandi, dengan saya keramas, atau misalnya saya sholat, kebersihan akan keimanan saya, itu adalah karena kecerdasan akan keimanan dan kebersihannya tinggi. Jadi pemahamannya dia begitu besar, seolah-olah dia disiplin dalam hal itu. Nah poin saya, apa ya bedanya saya? Sama aja, kecerdasan saya akan kesehatan yang tinggi, sehingga saya sampai hari ini umur 54 tahun, dulu saya juara dunia umur 25 tahun. 26 tahun lah tepatnya, tahun 26 tahun ya. Sekarang saya umur 54 tahun. Waktu saya juara dunia umur 26 tahun, berat saya 88 kg dengan kadar lemak 5%. Saya bertanding di kelas light heavyweight, namanya kelas berat ringan. Itu saya juara dunia, saya juara Mister Asia waktu itu tahun 96, 97, dari 95 sampai 98. Berat saya 88 kg dengan kadar lemak saya 5%. Okay. Nah sekarang, terus saya berhenti di umur 30 tahun, saya udah nggak tanding lagi. Saya udah retired di umur 30 tahun. Jadi saya hanya bertanding di antara umur 20 sampai umur 30. Saya juara dunia di umur 25, 26. Di umur 30 saya retire. Retire dalam bertanding, tapi tidak retire dalam berperilaku sehat. Nah sekarang, saya umur 54 tahun, berat saya 88 kilo, kadar lemak saya 5%. Sama. Jadi saya buka baju hari ini sama saya buka baju lagi 26 tahun yang lalu, sama, nggak ada bedanya. Wow. Dan itu dikarenakan kesadaran. Ya itu tadi kayak saya bilang, karena menurut saya ya sebenarnya proses aging itu sebenarnya we can reverse gitu, kita bisa balik gitu dengan punya pemahaman, dengan punya kesadaran. Tapi kalaupun seandainya saya makin tua, ceritanya saya jadi makin lemah, makin sakit misalnya menjadi konsekuensinya, ya saya ikhlas menerima gitu, nggak apa-apa gitu. Tapi yang poin saya mau saya sampaikan adalah saya punya cita-cita yang tinggi juga gitu. Apa sih cita-citanya, Bli? Itu tadi saya bilang healthy happy death. Healthy happy death. Ya itu artinya apa? Artinya ibaratnya tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bahagia dan tidak sehat. Gitu. Sakit itu bukan kepastian.
mati itu kepastian. Tapi dengan pola perilaku masyarakat di Indonesia yang tidak punya pemahaman akan kecerdasan kesehatan yang tinggi, jadi sakit itu menjadi sudah pasti jadi kepastian gitu. Gitu. Jadi boro-boro dia bilang dia mau sehat gitu, bentuknya aja udah nggak karuan gitu. Karena apa yang dia masukkan ke dalam mulutnya dalam aktivitas gerak dia nggak jaga gitu. Jadi bisa bayangin kayak ibarat kita punya rumah. Saya dulu juara dunia rumah bersih misalnya. Oke. Kenapa bisa jadi juara dunia rumah bersih? Karena saya punya seleksi siapa aja yang boleh masuk ke rumah saya. Jadi saya jaga supaya rumah saya tetap bersih. Oke. 25 tahun, 30 tahun kemudian dulu saya punya rumah saya punya rumah 25 tahun. Sekarang saya punya rumah 54 tahun gitu. Rumah saya tetap bersih gitu. Kenapa bisa kayak gitu? Karena saya punya standard operation prosedur dalam hal siapa yang masuk ke rumah saya. Nah, sedangkan orang lain dia buka pintunya semua orang boleh masuk. Aturan mainnya ya. Iya, ketika rumahnya berantakan, gentengnya bocor, ketika lantainya kotor, ketika kamar mandinya rusak, karena semua orang kan boleh masuk. Nanti dia bilang yang salah genetik kan gitu. Balik lagi. Biasanya disalahin ke sana sih. Iya. Saya juga wondering sih, banyak atlet-atlet nasional atau mungkin di cabang lain ya, saya nggak tahu. Dulunya sempat juara, badannya bagus, keren, tapi tiba-tiba... Ya karena itu bukan ilmunya dia kan. Ilmunya dia kan adalah dia jago di bidangnya dia. Kalau seandainya dia pun gendut, sekarang saya tanya. Mau segendut apapun Chris John, suruh tinju sama dia, pasti kita kalah. Iya, setuju. Iya kan? Setuju. Ya jadi kan dia kan bukan jagoan badan bagus. Bukan jagoan badan sehat, dia jagoan tinju. Seandainya mau segendut apapun Taufik Hidayat, kita main badminton sama dia pasti kalah. Karena dia bukan jagoan badan bagus, bukan jagoan badan sehat, dia jagoan bulu tangkis. Nah, kesalahpahamannya orang kan dibilangnya, loh kok kamu badannya kok nggak sehat loh, apa urusannya? Kan bukan itu bidangnya dia gitu. Nah, kalau saya kebetulan dalam tanda kutip terkutuk dalam arti apa? Satu-satunya olahraga yang kalau malam ini saya makan Indomie, besok saya nggak juara dunia. Satu-satunya olahraga yang kalau saya malam ini makan Indomie, besok saya nggak jadi juara dunia. Tapi kalau saya atlet bulu tangkis, saya malam ini makan Indomie, besok masih bisa juara dunia saya. Kalau saya atlet tinju, saya makan Indomie hari ini, besok masih juara dunia saya. Kalau saya atlet catur, saya makan Indomie hari ini, besok masih juara dunia saya. Nah, poin saya dari cerita ini saya cuma bilang bahwa kebetulan olahraga saya itu mensyaratkan, jadi apa yang saya makan dan apa yang saya kerjakan itulah nilai daripada gamenya olahraga saya. Nah, jadi berapa lama nggak makan Indomie? Enggak, bukan saya bilang saya nggak makan Indomie. Saya cuma mau bilang bahwa betapa apa yang saya masukkan ke dalam mulut saya itu mempengaruhi prestasi saya. Tapi kalau seandainya olahraga lain, apa yang dimasukkan ke dalam mulutnya, kontribusi terhadap prestasinya itu signifikansinya rendah. Paham nggak maksudnya? Paham. Contohnya misalnya masnya jago maintenance. Masnya mungkin bisa aja harus, tapi saya masih suka somai, saya masih suka kerupuk. Tapi maintenance-nya tetap jago pasti gitu. Karena signifikansinya peran si diet and nutrition terhadap tenis itu memang tidak sebesar signifikansi peran diet dan nutrition terhadap bodybuilding gitu. Fair enough. Kebetulan saya juga hobi olahraga, tapi ketika masih mudaan ya. Jadi ya kalau bicara tentang olahraga saya paham banget. Kalau memang udah jago berantem ya udah, walaupun napas kurang ya, tenaga mungkin kurang. Tapi kalau lewat. Iya, karena itu olahraganya skill gitu. Jadi peran skill itu memang dominan gitu maksud saya. Tapi kalau ditanya loh, tapi bukannya Mas Ade kalau seandainya dengan ngatur pola makan, bukankah performanya jadi lebih baik? Jawabannya iya, pasti. Iya dong. Kalau makannya lebih baik lagi, badannya lebih bagus lagi ya tentu. Nah, cuma poin saya cuma cerita ini hanya lebih kepada bahwa kita nggak boleh kecewa untuk melihat semua superhero olahraga kita gitu, begitu mereka retired, lalu kok jadi ada pada gemuk, jadi apa? Lalu kita bilang lu gimana sih gitu. Sebenarnya kita nggak perlu ini karena mereka makannya sama. Kan aktivitasnya beda gitu. Dulu olahraganya 2 kali sehari, ya kan? Dulu 5 hari seminggu gitu. Begitu mereka retired kan olahraga bisa 5 hari seminggu aja, sekali aja udah bagus kali. Atau 3 kali seminggu aja deh mereka tetap olahraga udah bagus.
atau sekali seminggu dengan intensitas yang sama, itu aja nggak dilakuin kan gitu. Jadi wajar nggak kalau seandainya atlet-atlet mantan atlet kita akhirnya jadi punya permasalahan kesehatan, ya wajar aja gitu. Jadi itu bukan sesuatu yang kayak kita jadi kaget gitu. It's not surprise yang kita gimana gitu, biasa aja, memang normal gitu, memang normal karena dulu mereka aktif. Sekarang mereka keaktifannya berkurang, makannya tetap banyak, ya tentu otomatis ini. Sebagian bersyukur, ada yang memang menjaga kesehatannya ya, karena mungkin aduh gila ya, berat badan saya naik, aduh napas saya jadi sesak, atau misalnya atau bahkan sebagian kalau wanita, atlet wanita kadang-kadang aduh penampilan saya kok jadi nggak oke, padahal dulu saya jadi atlet ya gitu. Nah tentu otomatis akhirnya menjadi pertimbangan bagi mereka untuk merubah perilaku.